Poinnya. Nah, sekarang jika ada yang bertanya, Ustadz, saya tunaikan sholat tarawih ini apakah setelah Isya langsung atau pertengahan malam? Kalau saya tidur dulu, bukankah namanya nanti tahajud, bukan tarawih lagi? Ini yang mau saya ingin detilkan sejenak. Ya, teman-teman sekalian, fokus ini. Qiyam itu nama umum. Ya, bagi semua sholat yang ditunaikan, qiyam. Kalau kita katakan sholatnya di malam hari, maka kita katakan qiyamul lail. Pernah dengar ya istilah qiyamul lail? Kalau di tulisan Latin kan begini, qiyam, ya, al-lail, qiyamul lail. Ini kan asalnya begini, qiyam al-lail, ya. Qiyam itu bangun, sholat, kan? Al-lail itu malam. Ya, karena itu saya sering katakan turunan kata lail itu maknanya malam. Ya, jadi kalau ada lail, layali jamaknya, lili, lela, itu malam. Ya, jadi ibu lela, ibu malam-malam. Kita hapus sebentar. Nah, jadi kalau kita turunkan seperti ini. Qiyamul lail, saya turunkan ini ke bawah. Nah, sholat yang ditunaikan pada malam hari. Batasnya setelah menunaikan sholat Isya. Jadi sholat Isya dulu, baru kemudian sholat sunnahnya tunaikan qiyamul lail ini. Nah, lail, saya turunkan supaya kita paham dulu ya. Batasnya dari mulai ba'da Isya, malam, sampai menjelang fajar. Nah ini. Ya, jadi ini fajar, subuh. Kalau sekarang di Bekasi jam 4.35, ya, kan lebih. Maka ini dari ba'da Isya, bisa kita ambil saja ini 19.30. Al-lail terus sampai ke fajar, ini lail. Ya, ada yang kemudian menyekat dengan waktu kurang lebih 15 sampai 25 menit. Ya, jadi 15 sampai 25 menit sebelum ke fajar. Kalau kita ambil di sini misalnya jam 04, kita ambil misalnya 10 gitu ya. Nah, ini disebut dengan sahar namanya, sahar. Ya, ada yang menyebutnya sampai 30 menit waktu sahar, zamannya ashar. Di sini kita sahur. Ya, nanti kita bahas di episode berikutnya. Ini dari al-lail sampai ke sahar, sampai ke fajar. Jadi panjang sekali. Batasnya panjang sekali. Ini disebut dengan lail. Jadi qiyamul lail ini bisa berlaku antara dari ba'da Isya sampai ke menjelang fajar. Kalau Anda tidur dulu di sini, terus bangun pertengahan malam. Saya mau bangun jam 2, saya mau kerjakan qiyamnya jam 2. Boleh, silahkan. Ya, Anda kerjakan jam 2 setelah istirahat dulu. Setiap sholat yang dikerjakan setelah tidur dulu, Anda bangun, itu bahasa Arabnya disebut dengan tahajjud. Ya, hajada yahjudu, kemudian tahajjada ya tahajjadu. Tahajjud sifatnya disebut dengan tahajud. Ya, tahajud. Tahajud. Ini nama saja. Jadi kalau Anda tunaikan di malam hari, setelah Anda tidur dulu, istirahat, itu namanya disebut dengan apa? Tahajud. Nama umumnya tetap disebut dengan qiyamul lail. Cuman spesifik namanya tahajud karena kita tidur dulu, bangunnya malam. Tetap masuk dalam konteks qiyamul lail. Walaupun Anda kerjakan malamnya setelah tidur dalam konteks tahajud, tetap sifatnya mesti tarwihah. Sifatnya mesti tarawih, sifatnya mesti tenang, sifatnya mesti ada getaran kepada jiwa. Jadi ini nama saja. Kalaupun Anda kerjakan misalnya sebelum tidur, setelah Isya, tanpa tidur dulu, langsung sholatnya, maka tetap disebut dengan qiyam. Qiyamul lail masuk dalam nama umumnya. Spesifik kalau tidur dulu, maka katanya berubah menjadi apa? Tahajud. Cuma masih masuk dalam konteks qiyamul lail dan sifatnya tetap ditunaikan dengan kata tarawih atau tarwihah. Kenapa saya penting terangkan ini? Disinilah mulianya Nabi SAW dan bagaimana sifat rahmat beliau yang Allah katakan rahmatan lil alamin, sayangnya kepada umatnya, Nabi bisa mengatakan begini. Misal, man tahajjada fi Ramadan, siapa yang bangun tahajud saat Ramadan, ya kan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi,
ya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu sepanjang ia kerjakan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, imanan wahtisaban. Mudah. Tapi kita akan kesulitan mengerjakannya. Karena setiap kita mesti tidur dulu, malamnya bangun. Apakah setiap orang terbiasa bangun pertengahan malam? Ya, itu poinnya. Tapi ketika Nabi mengatakan qama, qiyam, maka ini menjadi nama umum, seakan-akan memberikan fleksibilitas kepada kita. Yang punya tugas ba'da Isya, ada pekerjaan, boleh tunaikan malamnya nanti. Boleh tidur dulu, malam bangun. Kalau ada yang tidak kuat bangunnya malam, karena besok menyiapkan pekerjaan, khawatir terlampau awal bangunnya, kemudian sahur, besoknya malah banyak ngantuknya, silahkan tunaikan ba'da Isya. Ini adalah kemudahan bagi kita untuk memilih, sehingga kita bisa mengatakan, saya bisa pilih di awal waktu, atau saya pilih menjelang sahur, mana yang paling memudahkan, itu yang bisa kita lakukan.